Unsur budaya Jepang, yaitu yang pertama adalah sifat positif. Fakta peran menarik pertama dari cara bisnis orang Jepang adalah sifat positif yang melekat dalam diri mereka dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mudah menyerah saat berusaha meraih apa yang dituju dan tidak takut jika memang harus menghadapi kesulitan. Mereka selalu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, dan tidak berhenti di tengah jalan begitu mengalami hambatan. Selain itu, sifat positif mereka adalah bagaimana mereka menjaga harga diri dan kehormatan bangsa. Orang Jepang terkenal dengan rasa cinta yang tinggi terhadap negaranya dan mereka bangga menjadi rakyat dari negara Jepang. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk bersama-sama memajukan negara Jepang dan menjadikan sebagai salah satu negara maju yang diakui dunia. Yang kedua adalah semangat Bushido. Semangat Bushido pada dasarnya merupakan prinsip kesatria Jepang atau bahkan yang lebih dikenal dengan samurai yang sudah diterapkan sejak tahun 1992. Meskipun begitu, semangat Bushido bukan hanya dipegang oleh para samurai saja, melainkan diterapkan juga oleh Jepang secara umum. Semangat Bushido ini pun dilestarikan dengan disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh para nenek moyang mereka. Ada 7 kebajikan yang terdapat dalam semangat Bushido, yaitu kesungguhan, keberanian, kemurahan hati, penghargaan atau menghargai orang lain, kejujuran, kehormatan, dan kesetiaan. Ketujuh kebajikan ini membuat bangsa Jepang mampu menjadi bangsa yang sukses, bukan hanya dari segi materi, namun juga sebagai manusia sosial. Jadi, bukan mengajarkan untuk melakukan segala cara agar dapat sukses, namun bagaimana cara yang benar untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga adalah managing skill. Fakta menarik selanjutnya mengenai cara bisnis orang Jepang dilihat dari bagaimana mereka mengelola organisasi atau managing skill. Dalam bisnis kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, jadi keberadaan organisasi merupakan hal yang sangat penting. Menyadari hal itu, orang Jepang pun melatih managing skill mereka dengan cara terbentuk organisasi yang kuat dan bisa bahu-membahu dalam mengembangkan bisnis. Yang keempat adalah kebiasaan hidup. Jika mengunjungi Jepang, mungkin kita akan sedikit kaget melihat bagaimana gaya hidup mereka yang serba cepat. Bukan saja hanya bekerja, namun juga kegiatan sehari-hari seperti berjalan dan makan pun dilakukan dengan cepat. Hal ini karena mereka sangat menghargai waktu dan tidak mau ada waktu yang terbuang dengan bertindak lambat. Jadi bagi orang Jepang bukan lagi menggunakan istilah tepat waktu, namun mengejar waktu. Kebiasaan hidup lain yang selalu diterapkan orang Jepang adalah kerja keras dan tekad yang kuat dalam meraih apa yang diimpikan. Sekali mereka memiliki satu tujuan, mereka tidak berhenti sampai mendapatkan tujuan tersebut meskipun berbagai halangan menghadang. Tak heran jika kita sering mendengar berita tentang para ilmuwan, pebisnis, penemu, dan orang-orang sukses lainnya datang dari negeri Sakura tersebut. Yang kelima adalah asas memandang ke timur. Orang Jepang memiliki budaya dalam bekerja dengan menerapkan asas memandang ke timur yang menunjukkan betapa giatnya mereka dalam melakukan pekerjaan. Sebelum bekerja, mereka terlebih dahulu mempelajari bidang tersebut agar tidak melakukan sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Selain itu, mereka juga membiasakan diri untuk melakukan senam ringan sebelum bekerja agar otak lebih fresh dan siap menyelesaikan pekerjaan. Hal lain juga yang menjadi budaya menonjol dalam kebiasaan kerja orang Jepang adalah kerjasama tim yang baik. Hubungan dengan sesama rekan kerja dalam perusahaan atau bisnis terjalin dengan dekat dan kantor menjadi rumah kedua bagi mereka. Hal ini juga terkait dengan dedikasi tinggi orang Jepang terhadap pekerjaannya sehingga tak heran jika mereka rela menghabiskan waktu lama untuk bekerja. Dan terakhir ada budaya komunikasi orang Jepang. Fakta menarik yang terakhir dari cara bisnis orang Jepang dilihat dari bagaimana budaya komunikasi ditetapkan oleh mereka. Orang Jepang tidak suka mengandalkan komunikasi hanya dengan sebatas surat menyurat, namun memilih untuk bertemu langsung agar lebih pasti dan jelas. Hal ini juga berkaitan dengan budaya mereka yang berusaha untuk menjalin hubungan baik, di mana bertemu langsung tentu akan lebih mengeratkan hubungan. Budaya komunikasi lain yang perlu diperhatikan jika kita berinteraksi dengan orang Jepang adalah usahakan untuk tidak terlalu mendesak atau menekan mereka. Orang Jepang sangat menghargai dan menghormati orang lain, maka tentu kita pun harus melakukan hal yang sama terhadap mereka. Dengan begitu, bisnis yang terjalin bukan sekadar berlandaskan materi saja, namun juga memiliki nilai-nilai positif yang terbangun di dalamnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai segmentation, targeting, dan positioning Coca-Cola di Jepang. Segmenting pada Coca-Cola dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama geografis, kemudian demografis, yang ketiga psikologis. Pada bagian geografis ini dibagi menjadi 2 variabel. Yang pertama kepadatan.
kepadatan penduduk dari wilayah persebaran Coca-Cola itu cukup padat. Kondisi tersebut dipilih untuk memaksimalkan kegiatan periklanan dan distribusi produk. Lalu iklim. Iklim pada daerah persebaran Coca-Cola itu sangat beragam. Terlihat dari pemasaran yang tersebar di daerah tropis, subtropis, serta daerah dingin. Lalu pada bagian demografis, itu dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama usia. Rentan usianya yaitu mulai dari 12 sampai 24 tahun. Kemudian penghasilan. Penghasilan ini cenderung stabil atau besar. Lalu pekerjaan. Pekerjaan yang dibidik tidak dispesialisasikan, namun lebih dikhususkan bagi pekerjaan yang berorientasikan pada mode. Lalu selanjutnya bagian psikologis. Bagian psikologis ini dibagi menjadi 2 variabel. Yang pertama gaya hidup. Gaya hidup ini mencakup aktivitas konsumen dengan mobilitas tinggi yang ingin lepas dari rutinitas atau konsumen yang senang bersosialisasi serta bergaul. Lalu selanjutnya kepribadian. Kepribadian ini mencakup konsumen yang humoris, aktif, dinamis, serta menyukai tantangan. Dari uraian segmenting sebelumnya dapat kita simpulkan pada bagian targeting ini, yaitu Coca-Cola membidik kota besar di negara Jepang dengan target pasar remaja laki-laki dan perempuan berusia 12-24 tahun yang berorientasi pada mode serta berpendidikan. Juga memiliki gaya hidup bebas, humoris, ceria, menyukai tantangan pada semua level sosial, serta perilaku konsumen yang loyal terhadap brand Coca-Cola, mementingkan kualitas serta kegunaan dari produk tersebut. Positioning Coca-Cola yaitu the real thing dengan kata lain orisinil dan klasik, yang berarti Coca-Cola berusaha mengarahkan atau memberi citra kepada masyarakat bahwa selain Coca-Cola, minuman cola lainnya pasti palsu. Nah, satu lagi nih yang menjadi ciri khas negara Jepang yaitu mengeluarkan Coca-Cola rasa strawberry yang diberi slogan Enjoy a Strawberry Reward, yang artinya nikmati hadiah khas strawberry. Karena pada musim dingin, halayak Jepang itu sangat menyukai strawberry. Baik, selanjutnya adalah bauran pemasaran atau marketing mix dari PT Coca-Cola. Nah, yang pertama itu ada produk, dimana seperti yang kita ketahui bahwa produk Coca-Cola bukan hanya minuman bersoda saja yang diproduksinya, namun juga ada beberapa minuman lain seperti susu, kopi, jus, dan lain sebagainya. Juga ada mineral water atau air putih biasa. Namun di Jepang sendiri memiliki keunikan yaitu banyak sekali produk Coca-Cola yang umumnya tidak dijual di seluruh negara. Salah satunya ada Lemondo. Nah, di Jepang sendiri banyak sekali produk Coca-Cola yang sangat beragam variasinya, mulai dari Coca-Cola Coffee, di mana Coca-Cola Coffee ini mengandung sekitar 50% kafein atau 34 mg, dan juga mengandung 42 kalori per kalinya. Nah, per kalinya itu sekitar 190 ml. Lalu ada juga Coca-Cola bening. Nah, di sini menariknya itu Coca-Cola terinspirasi dari minuman yang sudah ada sebelumnya, seperti Clear Latte dari brand Asahi. Lalu ada juga Premium Morning Tea dari Suntory, juga Lychee Tea dari Irohasu. Nah, dia itu berhasil memasarkannya. Mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seperti produk besutan Coca-Cola Company yaitu Sprite, dimana sama-sama minuman bersoda dan tidak memiliki warna, namun Coca-Cola ini memiliki tingkat soda yang lebih tinggi, jadi sodanya itu lebih menendang dibanding dengan produk Sprite. Lalu ada juga Coca-Cola Green Tea, dia itu memadukan antara minuman berkarbonasi dengan racikan tradisional Jepang yaitu teh hijau, dimana dia itu sangat terkenal ya di Jepang. Nah, kemudian yang tidak kalah unik adalah Coca-Cola Frozen. Dia itu minuman Coca-Cola yang cara minumnya itu berbeda dengan minuman Coca-Cola jenis lainnya, dimana dia harus dibekukan terlebih dahulu agar terasa lebih segar ketika dinikmati di musim panas. Lalu selanjutnya kita beralih ke harga. Di sini diberikan beberapa varian Coca-Cola
yang diedarkan di Jepang. Yang pertama ada Coca-Cola Strawberry, di mana minuman strawberry ini biasanya sangat populer di Jepang ketika musim dingin tiba. Harganya 140 yen atau sekitar 19.500 rupiah. Lalu yang kedua ada Coca-Cola Frozen, yaitu minuman beku Coca-Cola yang diproduksi di Jepang. Harganya 130 yen atau setara dengan 18.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada Coca-Cola Coffee. Sama dengan Coca-Cola Strawberry, Coca-Cola Coffee ini dibanderol dengan harga 140 yen atau setara dengan 19.500 rupiah. Lalu yang tak kalah unik di sini ada Coca-Cola Lemondo, di mana dia merupakan produk Coca-Cola yang beralkohol pertama diproduksi di Jepang. Mungkin juga termasuk salah satu atau satu-satunya minuman produk Coca-Cola yang memiliki alkohol. Harganya sekitar 150 yen atau setara dengan 21 ribuan. Nah, selanjutnya Coca-Cola juga bekerja sama dengan Horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Seperti dilihat pada slide ini bahwa Coca-Cola bekerja sama dengan salah satu brand terkenal di seluruh dunia, yaitu McDonald's. Dimana setiap kali melihat menunya pasti ada varian minum Coca-Cola. Itu juga termasuk salah satu bentuk promosi dari Coca-Cola itu sendiri. Dan juga tak lupa bahwa Coca-Cola sering menjadi sponsor di acara-acara yang ada di Jepang. Selain itu juga, seperti kebanyakan merek atau brand perusahaan lain, bahwa Coca-Cola melakukan pemasaran melalui media-media seperti TV, iklan, reklame, dan lain sebagainya. Distribusi Coca-Cola di Jepang. Coca-Cola di Jepang memiliki 3 saluran distribusi utama untuk menyalurkan produknya, yaitu yang pertama adalah chain store, yang kedua adalah vending machine, dan yang ketiga adalah retail and food store. Chain store maksud ini adalah toko-toko sudah ada seperti department store, supermarket, dan juga minimarket. Contoh pasar-pasar swalayan atau toko ada di Jepang adalah Lawson atau 7-Eleven. Vending machine di Jepang, vending machine atau mesin penjual otomatis sangat digemari karena vending machine dapat diakses kapanpun dan tersedia hampir di setiap kota. Karena itu Coca-Cola menggunakan vending machine sebagai salah satu media untuk distribusinya. Coca-Cola juga menciptakan inovasi baru yaitu Choc-on. Jadi Choc-on adalah sebuah aplikasi yang dapat diinstal di smartphone. Dengan Choc-on, pelanggan dapat mengumpulkan stempel dari setiap pembelian, dan jika telah mencapai jumlah hingga 15 stempel, pelanggan dapat menukarkannya dengan suatu produk Coca-Cola di vending machine yang mempunyai fitur Choc-on-nya. Selain itu, vending machine Coca-Cola juga menyediakan hingga 15 bahasa yang berbeda. Sampai sekarang, vending machine milik Coca-Cola di Jepang sudah berjumlah sekitar 980.000 buah. Yang terakhir ada retail and food service. Coca-Cola juga menyalurkan produk-produknya kepada toko-toko kelontong atau kios-kios dan juga penjual makanan. Jadi Coca-Cola berusaha menyalurkan produknya dimanapun, baik itu di sekolah, stasiun, tempat pengisian bahan bakar, tempat hiburan seperti karaoke, dan bioskop, ataupun di tempat-tempat wisata. Oke, selanjutnya akan kita bahas ialah mengenai strategi penetapan harga perusahaan Coca-Cola di Jepang. Nah, sama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, perusahaan Coca-Cola pun mempertimbangkan banyak faktor dalam strategi penetapan harganya. Contohnya saja, yang pertama adalah fluktuasi mata uang, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah kendali dan subsidi pemerintah, yang keempat adalah tingkah laku persaingan, dan yang kelima adalah penetapan harga transfer. Untuk bagian pertama, yaitu mengenai fluktuasi mata uang, fluktuasi nilai mata uang ini merupakan fakta kehidupan bisnis internasional ya. Ini sudah lumrah terjadi. Jadi, pemasar harus memutuskan apa yang akan dilakukan atas kenyataan tersebut. Apakah penyesuaian harganya itu ketika mata uang sedang menguat, atau sebaliknya, yaitu ketika mata uang itu sedang melemah. Pada dasarnya sini ada dua posisi. Yang pertama adalah posisi yang menetapkan harga produk di pasar negara sasaran. Nah, jika ini dilakukan, setiap apresiasi atau depresiasi nilai mata uang di negara yang memproduksi itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi penjual. Beda dengan posisi yang kedua. Nah, untuk posisi yang kedua, ini menetapkan harga produk berdasarkan nilai mata uang negara asal. Nah, jika ini dilakukan, setiap apresiasi
atau depresiasi mata uang negara asal akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga bagi pelanggan dan tidak ada konsekuensi segera bagi penjual. Nah, dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan ini jarang sekali mengasumsikan kedua posisi itu dalam memutuskan harga. Nah, perusahaan itu lebih konsisten dengan seluruh strategi bisnis yang disandingkan dengan pemasaran perusahaan sebenarnya. Nah, biasanya fluktuasi mata uang ini itu lebih ke mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, yang pertama, bagi perusahaan yang berada di posisi pasar yang kuat dan kompetitif, kenaikan harga dapat dilimpahkan kepada pelanggan tanpa penurunan signifikan pada volume penjualan. Dalam situasi pasar yang lebih kompetitif ini, perusahaan yang ada di negara yang mata uangnya kuat akan sering menahan kenaikan harga dengan mempertahankan harga pasar internasional pada tingkat pra-evaluasi. Dalam praktik nyatanya, manufaktur dan distributornya dapat bekerjasama untuk mempertahankan pangsa pasar di pasar internasional. Sedangkan di belahan lainnya, jika mata uang sebuah negara melemah atau lemah dibandingkan dengan mata uang mitra dagangnya, yaitu mitra dagang produsen, di negara yang mata uangnya lemah, dapat memotong harga ekspor untuk mempertahankan pangsa pasar atau membiarkan harga itu membuat margin laba yang lebih sehat. Kemudian selanjutnya yang kedua ialah mengenai inflasi. Nah, untuk inflasi ya kita sebut saja ini juga hal yang lumayan terjadi ya di mana-mana. Contoh saja bukan hanya di Jepang, di Indonesia pun kerap terjadi suatu inflasi. Inflasi di Indonesia bisa dikatakan setiap tahunnya itu naik 5%. Nah, sama halnya mungkin di Jepang pun seperti itu. Setiap tahunnya pasti ada nilai yang akan bertambah seperti itu. Nah, untuk inflasi tersendiri ialah merupakan perubahan harga yang selalu naik, merupakan fenomena di seluruh dunia. Nah, maksudnya di sini ialah yang lumrah gitu, seluruh dunia pasti mengalami inflasi. Inflasi itu memerlukan penyesuaian harga secara periodik. Nah, penyesuaian ini diperlukan karena biaya meningkat yang harus dicakup dalam harga jual yang meningkat tadi. Persyaratan yang perlu dari penetapan dari harga di lingkungan yang mengalami inflasi adalah dengan mempertahankan margin laba operasi. Tidak peduli gitu praktik akunting atau biaya lainnya gitu dalam sebuah perusahaan. Nah, yang penting margin perusahaan itu secara efektif melindungi dirinya dari pengaruh inflasi. Nah, kemudian adalah kendali dan subsidi pemerintah. Tentunya ini sangat berpengaruh gitu terhadap proses penetapan harga. Karena apa? Karena pemerintah itu dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memiliki dua mata posisi yang tajam, bisa positif, bisa juga negatif. Positif ketika mungkin kebijakan tersebut mendukung untuk menetapkan harga, dan justru sebaliknya kebijakan tersebut malah menentang penetapan harga. Maksudnya yaitu adalah kontradiktif antara apa dari kebijakan pemerintah dan apa yang akan dilakukan perusahaan dalam penetapan harga. Contohnya mungkin dari pajak, mungkin dari impor, ekspor, dan lain sebagainya. Itu sangat mengganggu sebenarnya. Dan ya, yang selanjutnya itu mengenai tingkah laku bersaing. Kita lihat bahwa Coca-Cola sejatinya ialah perusahaan besar yang tentunya akan memiliki pesaing. Bukan akan, tapi sudah ada pesaingnya. Sebut saja Pepsi. Di sini Pepsi dan Coca-Cola itu sama-sama bersaing ketatnya. Di Amerika saja mereka berperang promosi demi mendapatkan untung atau laba bersih. Nah, dalam hal ini penetapan harga pun cenderung menjadi dinamis dan tidak konstan. Dilihat dari apa yang pengalaman Coca-Cola lakukan, ialah ketika semisal Pepsi menurunkan harga-harga produknya, maka tidak lama kemudian Coca-Cola pun berubah strategi penetapan harganya, yaitu mengikuti jejak Pepsi, atau mungkin diturunkan sedikit, atau dengan produk-produk lain itu diturunkan, sementara ada yang ditingkatkan, dan lain sebagainya. Ini guna apa? Guna mencegah perusahaan mengalami kerugian, dan justru penetapan harga karena pelaku pesaing itu cenderung lebih sehat karena dapat mengefisiensikan penjualan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penetapan harga transfer. Nah, di sini penetapan harga transfer itu merupakan penetapan harga barang dan jasa yang dibeli dan dijual oleh unit atau divisi operasi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, penetapan harga transfer menyangkut pertukaran perusahaan transaksi antara pembeli dan penjual yang mempunyai induk perusahaan yang sama. Sebagai contohnya nih, mungkin beralih sebentar dari Coca-Cola.
Sebagai contohnya di sini juga ada anak perusahaan Toyota gitu menjual untuk dan membeli dari satu sama lain. Sama halnya juga dengan Coca-Cola, menerapkan penetapan harga transfer itu berdasarkan hal tersebut gitu. Sistem dan kebijakan penetapan harga transfer interperusahaan sesuai ditujukan untuk memastikan keuntungan di setiap level. Pada intinya seperti itu. Nah, di sini dalam perusahaan global itu harus mengenali sejumlah isu. Nah, menyangkut pajak, kewajiban tarif, aturan transfer laba negara, sasaran yang bertentangan dari pramitra usaha patungan dan regulasi pemerintah. Hal ini digunakan atau menjadi pertimbangan untuk suatu penetapan harga transfer yang dapat berpengaruh terhadap strategi penetapan harga seperti itu. Nah, selanjutnya itu di PT Coca-Cola sendiri dalam penetapan harganya di sini ditemukan sejumlah masalah. Di para eksekutif sendiri itu mengeluh bahwa penetapan harga membuat kepala mereka itu pusing dan semakin buruk dari hari ke hari. Nah, di sini pun mereka bilang bahwa banyak perusahaan tidak menangani penetapan harga dengan baik dan angkat tangan dengan strategi seperti berikut. Kami menentukan biaya kami dan mengambil margin tradisional industri yang menurut mereka itu tidak relevan. Nah, kesalahan umum lainnya adalah tidak cukup sering merevisi harga untuk mengkapitalisasikan perubahan pasar. Tidak cukup menetapkan harga bauran pasar lainnya secara independen dan bukan sebagai elemen intrinsik dari strategi positioning pasar, serta tidak cukup memvariasikan harga untuk berbagai jenis produk, segmen pasar, saluran distribusi, dan kejadian pembelian. Nah, CIO-nya sendiri yaitu Jeffrey Imlet menawarkan keluhan yang dapat dihubungkan oleh banyak eksekutif. Nah, dalam membuat penetapan harga menjadi salah satu dari 3 inisiatif teratas dan memperkenalkan sejumlah perubahan. Yang pertama, organisasi matriks yang didedikasikan untuk penetapan harga itu diciptakan. Yang kedua, CMO melapor ke CIO memimpin inisiatif penetapan harga. Yang ketiga, manajer penetapan harga yang berdedikasi memfokuskan dirinya pada penetapan harga produk, dan dalam setiap unit bisnis biasanya ada wakil presiden atau direktur penetapan harga yang melapor ke pimpinan pasaran. Yang keempat, penetapan harga telah ditambahkan dalam kurikulum pendidikan eksekutif dan menjadi inisiatif wajib bagi Commercial Excellence Council yang terdiri dari 100 eksekutif puncak. Nah, yang kemudian Dewan Penetapan Harga Global yang terdiri dari pemimpin penetapan harga dari setiap unit bisnis mencari praktik penetapan harga terbaik di seluruh jajarannya dan menambahkan ke seluruh organisasi. Lalu, yang terakhir adalah dalam unit bisnis besar, Dewan Penetapan Harga Industri memenuhi kebutuhan industri yang unik. Nah, bagi setiap organisasi, strategi penetapan harga yang dirancang dan diimplementasikan secara efektif memerlukan pemahaman mendalam nih tentang psikologi penetapan harga konsumen dan pendekatan sistematis untuk mengatur, menyesuaikan, dan mengubah harga tentunya. Nah, perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Nah, di Coca-Cola sendiri penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan di sini, manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Dalam industri di mana penetapan harga menjadi faktor kunci, perusahaan sering membentuk departemen penetapan harga untuk mengatur dan membantu departemen lain dalam menetapkan harga yang tepat. Departemen ini melapor ke departemen perusahaan, departemen keuangan, atau manajemen puncak. Nah, departemen lain yang mempengaruhi penetapan harga meliputi manajemen penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Meet the competitive harga. Nah, Coca-Cola produk harganya ditetapkan di sekitar tingkat yang sama seperti pesaingnya. Coca-Cola harus dirasakan berbeda namun terjangkau. Nah, seperti perusahaan yang telah berhasil, telah ada kurang lebih 1 abad, Coca-Cola telah sangat lancar gitu dan konsisten dengan strategi harga mereka. Tentunya mereka memiliki layak dan mungkin bisa dicap berbahaya gitu bagi pesaing, yang terus mendorong mereka untuk menjadi lebih cerdas tentunya, lebih cepat dan lebih baik. Sebuah kutipan dari pesaingnya lah, kita katakan CIO Pepsi, dia mengatakan bahwa kepada Coca-Cola gitu, mereka sukses. Begitu juga dengan kita, semakin harus tajam. Jika Coca-Cola Company tidak ada, kita akan berdoa bagi seseorang untuk menemukan mereka. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa betapa rumitnya persaingan di antara mereka.
yang kemungkinan Coca-Cola dan Pepsi merupakan persaingan yang sangat-sangat sempurna. Nah, sepanjang tahun Coca-Cola telah membuat banyak keputusan harga, tetapi tidak ada keraguan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dalam rangka untuk merebut pangsa pasar. Nah, di sini Pepsi umumnya kita lihat bahwa Pepsi pernah menurunkan harga gitu. Namun tak lama setelah itu Coca-Cola juga memutuskan untuk menurunkan mereka sedikit gitu. Tapi tidak untuk semua produk tentunya. Misalnya di India dan Pakistan, juga mungkin di Jepang, Coca-Cola difokuskan pada pengurangan harga wadah 200 ml gitu mereka. Jadi cuma pengurangan yang mungkin gimana ya? Mungkin sedikit, tapi itu berpengaruh gitu terhadap pendapatan mereka gitu. Mungkin ini juga strategi promosi mereka gitu, agar bisa lebih dinikmati oleh banyak orang dengan harga yang lebih relevan dibanding Pepsi mungkin. Nah, Coca-Cola menggunakan titik harga yang lebih rendah untuk menembus pasar baru yang sangat sensitif terhadap harga. Coca-Cola melakukan ini untuk menghadapi persaingan dan untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan penduduk. Setelah diimplementasikan kuat, maka posisi sebagai premium dibandingkan dengan banyak pesaing seperti Pepsi misalnya tadi. Nah, merek memiliki citra membawa manfaat yang bersifat intangible dalam gaya hidup, afiliasi kelompok, saat sukacita dan kebahagiaan. Nah, tapi strategi pemasaran masih fokus kepada kenikmatan terjangkauan kehidupan. Ya. Di sini, pada pengecer misalnya, biasa promosi on-pack tersedia dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan dan juga menarik konsumen untuk membeli lebih banyak dalam segi pengecer. Nah, penetapan harga yang berbeda ini dikarenakan setiap komposisi pada setiap produk mereka yang berbeda. Selain itu, juga tingkat minat konsumen yang tinggi mempengaruhi tingkat harga yang berbeda juga. Semakin besarnya komposisi produk, maka semakin besarnya juga harga dari produk tersebut. Karena Coca-Cola tidak mau mengalami kerugian, sama seperti kebanyakan perusahaan lainnya. Jika menjual produk tersebut dengan harga yang terlalu murah, maka profit itu tidak dapat dimaksimalkan. Dan justru ini bisa berimbas kepada kerugian. Nah, tingkat minat konsumen yang tinggi juga akan mengakibatkan harga produk dari Coca-Cola juga akan lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena permintaan dari konsumen yang sangat tinggi juga. Namun, hal yang terjadi pada saat ini adalah harga produk Coca-Cola dari bahan plastik lebih mahal daripada yang berbahan kaca. Hal ini terjadi lagi karena minat konsumen terhadap bahan plastik lebih tinggi daripada botol kaca tersebut. Melihat ini, Coca-Cola juga akhirnya memperbanyak produksi botol plastik daripada botol kaca. Nah, sama halnya seperti ini di Jepang pun mereka melakukan strategi-strategi seperti hal yang telah dijelaskan. Ini dinilai layak dan dinilai sangat efektif dan efisien gitu, guna memaksimalkan produk yang diproduksi itu menjadi sebuah keuntungan atau laba atau profit yang besar dan juga bersih seperti itu. Laba bersihnya dapat ditingkatkan dengan cara-cara demikian.